Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV Jatim dan nyalakan notifikasinya. Pemirsa, mengatasi pandemi COVID-19 ini memang tidaklah mudah. Selain aspek kesehatan, perekonomian juga sangat terdampak. Dan sejauh mana dampak yang ditimbulkan dari pandemi ini dari segi perekonomian dan bagaimanakah cara mengatasinya? Hal ini akan dibahas di Dialog Titik Tengah bersama saya, Fatma Ayu. Pandemi COVID-19 mengakibatkan dunia pariwisata dan perhotelan Kota Batu mengalami mati suri. Meski beberapa hotel berbintang tetap dapat membuka layanan kepada wisatawan yang datang, tak sedikit pula di antaranya yang lebih memilih menghentikan operasionalnya. Langkah ini mereka ambil sebagai pilihan terakhir, menghindari dampak kerugian yang lebih besar dibandingkan memaksakan menerima tamu menginap. Di awal pandemi, para pelaku usaha perhotelan Kota Batu sempat berusaha bertahan, namun justru mengalami kerugian besar karena minimnya pemasukan. Sementara manajemen tetap harus menanggung biaya operasional dan gaji pegawai. Senada dengan hotel, para pemilik restoran pun banyak yang memilih tutup, lantaran minimnya pendapatan selama pemberlakuan PPKM darurat. Hal ini dilakukan lantaran mayoritas pembeli didominasi para wisatawan yang berkunjung ke Kota Batu. Tercatat hingga kini sudah 1.000 lebih karyawan perhotelan yang terpaksa dirumahkan akibat pihak pengelola terus mengalami defisit keuangan. PHRI telah berupaya mencarikan bantuan bagi karyawan yang dirumahkan. Namun lantaran tidak semua karyawan berdomisili di Kota Batu, hanya 40% diantaranya saja yang bisa mengakses bantuan dari pemerintah. Kemudian memang ada yang milih tutup operasionalnya, yaitu sekitar 10% sampai 20% anggota PRI Batu. Hotel memilih tutup operasional karena kerugiannya cukup besar. Mereka lebih sedikit kerugiannya ketika tutup daripada ketika buka, tetapi jumlah hunian atau okupansinya sangat rendah. Jadi mereka memilih untuk tutup saja daripada operasional tetapi dengan kerugian yang lebih besar. Saat ini total anggota perhotelan Kota Batu yang tergabung dalam PHRI sebanyak 66 hotel. Dalam satu bulan, biaya operasional hotel mencapai angka ratusan juta hingga miliaran rupiah. Dari Batu, Wahyu Tiar, Metro TV. Pemirsa, Anda menyaksikan Dialog Titik Tengah. Kali ini membahas terkait dengan perekonomian di masa pandemi COVID-19 bersama Dr. Leo Herlambang selaku ekonom Universitas Internasional Semen Indonesia melalui sambungan daring. Selamat siang, Dr. Leo. Selamat siang. Ya, Pak Leo, berkaitan dengan kondisi perekonomian saat ini, terutama di Indonesia, juga sangat terdampak akibat pandemi COVID-19. Secara keseluruhan, bagaimana saat ini kondisi perekonomian di Indonesia, Pak Leo? Halo. Ya, Pak Leo, apakah mendengar suara saya? Ya, ada suara double ini, Mbak. Mohon maaf. Baik, Ya. baik. Pak Leo, berkaitan dengan kondisi perekonomian saat ini di Ya. Indonesia, bagaimana gambaran secara umum kondisi perekonomian di Indonesia, terutama dampak dari pandemi COVID-19? Oke, jadi pendapat saya begini, krisis ini sebenarnya krisis eksternal dan internal. Jadi kalau kita melihat semenjak 98, dulu krisis 98 itu dari eksternal dan internal. Krisis 2007-2008 itu internal, dari eksternal. Kalau krisis sekarang itu krisis eksternal dan internal. Nah, dari sisi ekonomi tentu kita mengalami situasi yang sangat yang sangat berat, sehingga situasi ini membuat banyak pihak seperti lembaga maupun lembaga sosial maupun lembaga bisnis yang mengalami situasi yang sangat memprihatinkan, dan kita berharap ini ke depan menjadi lebih baik, Mbak. Oke, jika dibandingkan dengan krisis-krisis sebelumnya ini, Pak Leo. Halo. Iya, Pak Leo, apakah mendengar suara saya, Pak Leo? Baik, Pak Leo, apakah sudah jelas?
Baik, Pak Leo, berkaitan dengan krisis yang terjadi saat ini begitu, terutama di masa pandemi COVID-19, dibandingkan dengan krisis tahun-tahun 2000-an, 98, ini seperti apa, Pak? Dampaknya ini lebih luar biasa atau seperti apa, Pak Leo? Baik, nanti kita akan terhubung kembali dengan Dr. Leo Herlambang selaku ekonom Universitas Internasional Semen Indonesia. Pemirsa jangan kemana-mana, sesaat lagi kami akan segera kembali usai jeda. Pemirsa, Anda menyaksikan Dialog Titik Tengah, kali ini membahas terkait dengan perekonomian di masa pandemi COVID-19, masih bersama Dr. Leo Herlambang selaku ekonom Universitas Internasional Semen Indonesia melalui sambungan daring. Baik, Pak Leo, berkaitan dengan krisis yang Anda sebutkan tadi, ada eksternal dan juga ada internal. 1998 kita juga pernah merasakan krisis, lalu di tahun 2000-an dan juga 2007 hingga 2008 juga mengalami krisis. Apa bedanya 2020 ini hingga 2021 dibandingkan dengan krisis tahun-tahun yang kami sebutkan tadi? Ya, kalau bedanya tahun 98, tahun 2007-2008 itu musuhnya jelas. Ya, kalau sekarang ini kan musuhnya tidak jelas. Jadi ada ketidakpastian karena ketidakjelasan musuh kita, Mbak. Iya. Ya, jadi COVID-19 ini kan nggak jelas ya, apakah dia akan bisa diselesaikan dengan waktu yang ditentukan, seperti halnya pemerintah bikin PSBB, PPKM dan seterusnya. Tapi ini kan nggak selesai-selesai karena memang kita nggak memiliki kepastian atas lawan kita kan gitu. Ya. Memang lebih rumit begitu ya melawan pandemi COVID-19 berarti begitu. Tapi dibandingkan dengan negara-negara lainnya, apakah sebenarnya Indonesia ini lebih survive atau lebih bertahan atau seperti apa, Pak Leo? Kalau saya pribadi melihat Indonesia yang sudah terlalu besar ekonominya untuk ukuran sebuah negara seperti kita, menurut saya kita akan tetap survive. Nggak perlu khawatir yang berlebihan, dan saya yakin kita bisa melewati masa-masa ini meskipun berat gitu ya, meskipun berat. Ya, jadi kita lebih survive dibandingkan juga dengan negara-negara, terutama Asia yang lainnya begitu? Ya, gini, karena musuh kita ini kan nggak jelas, Mbak. Negara yang sudah menyatakan dirinya bisa kuat, ternyata kan sekarang kemasukan lagi, ya. Baik itu yang Cina dulu udah mau sembuh, Singapura yang sudah mau, ternyata juga nggak bisa lagi, karena menurut informasi yang ahli itu kan variannya berubah-ubah. Jadi apakah ini selesainya kapan, ya saya kira waktu yang akan membuktikan kapan ini selesai kan gitu. Ya. Jika dilihat dari segi perekonomian sendiri, ini tidak hanya perusahaan dan juga lembaga saja yang terdampak, tapi juga masyarakat. Sejauh mana pandemi COVID-19 ini memukul jatuh perekonomian di Indonesia, terutama untuk perusahaan maupun masyarakat kecil? Ya, jadi kalau kita mulai dari keluarga ya, dari keluarga ini kalau dia pendapatannya dari sektor yang biasanya normal dan kemudian tidak normal, dalam arti dia ditutup atau di PHK, ya tentu dia akan mengalami kesulitan yang berat. Kemudian kalau dari sisi perusahaan itu, kalau perusahaannya tidak dalam posisi yang cukup survive untuk kondisi saat ini, juga akan mengalami situasi yang agak berat gitu ya. Bahkan bayar hutang aja udah susah saat ini ya. Saya kira itu. Kemudian kalau dari lembaga sosial, ya ini saya kira di masjid, di vihara tentu banyak problem-problem juga yang dihadapi oleh mereka. Kalau kita lihat dari sisi yang lebih besar, negara saat ini kita lihat untuk mengatasi krisis ini saja mungkin hampir 1.000 triliun ya. Kita ngadepi krisis ini kita membutuhkan biaya yang luar biasa. Jadi saya kira krisis ini dampaknya saat ini mungkin terasanya ya saat ini, tapi ke depan kita akan menanggung atas risiko-risiko atau masalah-masalah yang kita hadapi saat ini.
Oke, jika dilihat dari peluang dan juga ketahanan perekonomian di Indonesia, terutama juga perusahaan maupun UMKM yang masyarakatnya ini masih berjuang secara ekonomi dengan UMKM begitu, sektor mana saja yang saat ini mendapatkan peluang atau juga masih bisa bertahan seperti itu, Pak Leo? Ya, kalau dia sektornya saat ini kan tergantung ya dari UMKM itu, kalau sektornya masih di perkotaan yang selama ini mensupport bisnis-bisnis di perkotaan, ya saya kira akan cukup mengalami kesulitan. Kalau di desa-desa, UMKM di desa mungkin tidak begitu kesulitan ya dibanding yang di perkotaan. Fakta yang ada itu kan banyak rumah makan yang tutup ya di Jakarta, itu hampir 2.000-an informasinya ya, resto yang tutup di sana sekitar itu. Belum lagi di tempat yang lain seperti Surabaya, Malang, Batu, dan lain-lain. Tapi ada hal yang di sini yang perlu diperhatikan oleh pemerintah, yaitu menurut saya bagaimana mempertahankan yang masih mampu survive itu tetap untuk survive. Contohnya untuk mengamankan cadangan devisa misalnya, perusahaan-perusahaan yang mempekerjakan jumlah orang yang banyak dan untuk ekspor itu harus betul-betul dijaga. Karena selain menjaga orang-orang itu tetap bisa bekerja, perusahaan ini juga menjaga untuk mendatangkan cadangan devisa untuk kita. Ini contoh-contoh yang skala prioritas ya, yang harus dilakukan oleh pemerintah supaya semuanya tidak mengalami pelemahan yang masif gitu. Kira-kira seperti itu. Ya. Dan PPKM ini masih berlanjut, Pak Leo? Masih ada PPKM darurat seperti sebelum Idul Adha, lalu sekarang ada PPKM level 3 dan juga level 4 dan perpanjangan level 4 begitu. Dan apa yang seharusnya dilakukan oleh pelaku usaha termasuk juga masyarakat yang bekerja harian begitu untuk keluar dari situasi perekonomian yang tidak menentu? Apa yang harus dilakukan oleh masyarakat saat ini? Saya kira ya sulit Mbak ya, yang akan dilakukan oleh masyarakat saat ini ya, pasti sulit. Dan itu yang bisa dilakukan ya bantuan dari negara, ya misalnya bikin dapur umum atau apa ya yang membuat mereka tetap bisa. Dan tentunya kalau bisa sih seperti bansos-bansos yang diturunkan itu langsung masuk ke rekening mereka dan dibuat secara terbuka. Dan nggak perlu ada intermediaries lah ya, istilahnya ada pihak yang harus membuat ini disampaikan ke mereka, nggak perlu lah. Saya kira langsung saja masuk ke rekening-rekening mereka sehingga mereka bisa menggunakan bantuan itu untuk kebutuhan-kebutuhan mereka. Tapi kalau membantu dari sisi untuk mendapatkan pekerjaan sampai saat ini saya kira tidak cukup mudah. Tidak cukup mudah. Oke, dan ini juga harus disediakan dan dipikirkan oleh pemerintah begitu? Saya kira begitu. Jadi pemerintah itu menurut saya solusinya saat ini ke depan itu segera membuat sebuah kebijakan yang membuat banyak orang yang nggak bekerja ini jadi bekerja. Intinya secara konkret kebijakan apa yang perlu dilakukan oleh pemerintah? Tidak hanya pusat namun juga pemerintah daerah, Pemprov ataupun juga pemerintah kota kabupaten. Ini apa yang harus dilakukan agar ekonomi bisa tumbuh? Ini akan dibahas di segmen ketiga. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan segera kembali usai jeda. Masih bersama Dr. Leo untuk membahas terkait dengan perekonomian di masa pandemi. Pak Leo, berkaitan dengan yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan juga daerah untuk perekonomian ini agar tumbuh dan berkembang, dan juga masyarakat ini tidak terlalu merasakan penderitaan dengan adanya PPKM ini, seperti apa dari segi ekonomi? Ya, satu, kebijakan-kebijakan ya, ini kalau kita bicara kebijakan ya tentu satu, pemerintah harus membuat kebijakan-kebijakan yang tidak memberatkan pelaku usaha, khususnya yang berhubungan dengan banyak orang. Jadi seperti misalnya kalau ada perkantoran, mal yang melibatkan banyak orang, itu misalnya ada pembebasan pajak untuk sewanya dan lain-lain. Kemudian juga untuk yang tadi saya sampaikan, salah satunya eksportir yang mempekerjakan banyak orang, misalnya, itu juga perlu diberikan insentif ya, karena sekarang biaya-biaya ekspor itu juga naik dengan adanya pandemi ini. Tidak seperti zaman kemarin saat normal, karena beberapa biaya seperti biaya freight itu kan naik sampai 4 kali lipat misalnya.
Nah itu harusnya mendapat kompensasi sehingga perusahaan-perusahaan ini mampu bertahan. Karena perusahaan-perusahaan seperti ini tidak mampu bertahan, nanti juga mem-PHK, ya itu juga berat. Begitu. Sebenarnya kita juga termasuk yang lain lah, seperti yang kemarin misalnya Lion merumahkan lah, istilahnya bukan mem-PHK, merumahkan 8.000 karyawan, dan itu sudah ngempetnya luar biasa saya kira. Dan saya kira hampir semua perusahaan saat ini merasakan itu, kecuali sektor-sektor yang berkaitan dengan kesehatan yang saat ini mungkin lagi mendapatkan duriannya kan, durian runtuh gitu. Iya, karena sektor kesehatan ini cukup potensial ya untuk dari segi perekonomian sendiri, dan perlunya juga untuk dari segi masyarakat bisa meminjam kredit usaha rakyat dan lain sebagainya, ini juga penting Pak saat ini. Saya kira itu. Jadi gini, pemerintah selain bantuan dari sisi perpajakan, juga bantuan dari sisi fasilitas pembiayaan kepada masyarakat, khususnya masyarakat yang masuk kategori UMKM itu harus segera mendapatkan bantuan sehingga mereka bisa bekerja kembali. Karena intinya ekonomi ini kan berjalan kalau produk dan jasa yang berputar ini akan dilicinkan juga dengan uang yang berputar. Karena kalau nggak ada uang yang untuk melicinkan produk dan jasa itu berputar, ya akan tetap sulit gitu. Oke, tapi pemerintah saat ini masih mempunyai uang ya Pak ya untuk digelontorkan kepada masyarakat? Ya, dengan Perpu yang baru, yaitu yang diantaranya salah satunya ini kan ya SBN sama SBSN yang diterbitkan negara itu, kalau nggak diserap oleh masyarakat, termasuk investor, kan Bank Indonesia bisa menyerap. Dengan cara ini kan sebenarnya pemerintah juga melakukan pinjaman untuk disalurkan ke masyarakat. Nah, kita berharap bahwa pinjaman yang dilakukan oleh negara melalui surat berharga negara maupun surat berharga syariah negara ini produktif ya. Maksudnya produktif itu penyalurannya itu untuk masyarakat yang memang membutuhkan melalui lembaga-lembaga yang dia miliki, entah itu LBI, entah itu lewat perbankan yang dia miliki, itu BUMN-BUMN yang dia miliki harus melakukan itu. Karena kalau nggak gitu nanti nggak berputar Mbak ekonominya. Apalagi saat ini pemerintah dan juga daerah-daerah banyak yang APBD-nya tidak terserap dengan baik begitu, sehingga tidak dirasakan oleh masyarakat. Bagaimana dengan posisi Jawa Timur sendiri nih, Pak Leo? Kalau menurut saya dari pengalaman selama ini itu Jawa Timur itu kan termasuk salah satu provinsi yang fight ya. Kalau ada krisis dan lain-lain itu insya Allah mampu menghadapi lah ya. Orang-orang Jawa Timur ini kan secara umum orang petarung gitu ya, di dalam ekonomi maupun dalam hal apa saja. Kalau dulu perang, kalau sekarang ini saya kira juga orang yang termasuk berani untuk menghadapi ini, dan saya yakin bisa keluar dari, kalau Jawa Timur bisa keluar dari situasi-situasi ini. Oke, Pak Leo, jika kita berbicara terkait dengan pasar modal, lalu juga ada surat berharga maupun rupiah dan juga komoditas, ini bagaimana perkembangannya? Dan saya lihat rupiah hari ini menguat. Apakah ini juga dampak yang positif dari PPKM yang ternyata juga disambut tidak begitu parah oleh masyarakat sendiri? Ya, kalau harga rupiah itu kan kadang-kadang harga persepsi yang terbentuk dari informasi yang ada kan gitu. Tetapi kalau kita lihat saat ini kita dibanding negara-negara lain, memang rupiah ini stabilitasnya cukup tinggi saat ini ya, karena ekonomi kita sudah besar, sehingga rupiah kita ini stabilitasnya relatif cukup tinggi di kisaran 14.000, 14.500. Kalau dari sisi pasar modal sebagai indikator, saya kira dengan penurunan yang ada kemarin tahun 2020 dan ini sekarang sudah mulai naik kembali di atas 6.000, itu menunjukkan optimisme pasar. Jadi saya kira pasar itu sudah memberikan reaksi yang lebih awal dibanding realitas ekonomi yang saat ini ada. Ini yang biasanya kita pakai sebagai indikator bahwa ke depan itu kira-kira seperti apa. Jadi kalau sekarang posisi pasar modal kita di atas 6.000, saya kira optimisme pasar terhadap ekonomi kita ke depan itu insya Allah lebih baik. Kalau harga komoditas ya saat ini yang agak nggak sama dengan posisi di market ya. Maksudnya harga komoditas mayoritas saat ini sudah naik, tapi belum diikuti oleh yang lain. Gitu. Apakah kemungkinan akan ada inflasi dan juga kenaikan suku bunga begitu Pak Leo?
Ya, salah satu indikator bahwa ekonomi kita tumbuh itu nantinya yaitu naiknya suku bunga ya. Ya. Karena naiknya suku bunga itu kan berarti ada kebutuhan orang untuk meminjam sehingga dia bisa menjalankan usahanya. Kalau dihubungkan dengan inflasi, secara teoritis dengan jumlah uang yang beredar saat ini relatif banyak dengan menambah jumlah utang dan lain-lain, mestinya harusnya hari ini ke depan tuh ada inflasi, mestinya seperti itu. Meskipun inflasi itu kan ditakutkan secara ekonomi karena growth kita bisa turun dan lain-lain. Tapi kita jangan melihat growth-nya aja dulu ya. Yang penting ekonomi ini jalan. Growth kurang baik dan lain-lain itu hal yang biasa. Yang penting ekonomi kita jalan. Oke, apa yang perlu diwaspadai oleh pemerintah terkait dengan memperlemah ekonomi dan juga harus memperkuat ekonomi ini, apa yang harus dilakukan dan apa yang harus perlu diwaspadai oleh pemerintah sendiri nih, Pak Leo? Ya, saya kira kalau melihat pemerintah saat ini itu kan yang relatif kuat, menurut saya ya, sangat kuat dalam banyak hal, politik ekonominya dan lain-lain, relatif dia menghandle itu cukup kuat. Hanya bagaimanapun kita harus melihat perkembangan musuh yang tidak terlihat ini bagaimana, harus mampu mengendalikan dengan baik dan mengendalikan emosi massa. Dalam arti masyarakat itu jangan sampai emosinya memuncak sehingga menimbulkan hal-hal yang negatif ke depan. Oke. Nah ini dari internal kita. Yang dari eksternal ya tentunya kita juga harus melihat faktor regional kita seperti di Laut Cina Selatan di mana negara-negara besar itu kan mulai masuk ke sana, itu juga harus kita perhatikan karena di sana itulah jalur perdagangan juga gitu ya. Kalau ada apa-apa ini resikonya di kita juga harus kita pikirkan. Selain kesehatan harus diperhatikan, namun perekonomian jangan mandek begitu dan harus tetap bertumbuh begitu. Iya. Terima kasih Dr. Leo Herlambang selaku ekonom Universitas Internasional Semen Indonesia membahas berkaitan dengan perekonomian di masa pandemi. Pemirsa, saya Fatma Ai pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Sehat selalu. Terima kasih.